Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad Ba'da Subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam, Kelapa II, Depok. Narasumbernya adalah Kiai Haji Syihabuddin Ahmad, Ketua Umum Majelis Ulama Kota Depok. Adapun temanya adalah tafsir Al-Quran tematik dengan bahasan ujian hidup. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratisyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman walhiqna bis-shalihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tema kita taklim pagi ini adalah ujian hidup. Sepanjang hidup kita, dari mulai kita hidup sampai wafat, selalu mendapat bahan-bahan ujian. Dengan demikian, hasil ujian naik kelas atau tidak naik kelas, hasilnya nanti di akhirat. Di dunia belum ada orang yang sukses. Walaupun dia jadi pejabat, dia kaya raya, itu belum sukses. Sebab sukses tidaknya kita hidup ini adalah di akhirat. Sukses berarti masuk surga, tidak sukses, nauzubillah, neraka. Itu pilihannya. Jadi di dunia ini selalu kita mendapat ujian hidup ini. Saya sampaikan di sini surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 2. Ayat 1 tidak diartikan karena huruf-huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini ayat keduanya. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini sebuah pertanyaan yang kita jawab sendiri. Ahasiban nasu, apakah manusia menduga, apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami telah beriman tanpa diuji. Nah ini. Jadi setiap manusia yang beriman sampai akhir hayatnya dia berada dalam ujian, sehingga setiap hari kita mendapat bahan-bahan ujian, soal-soal ujian yang harus kita jawab dengan benar supaya naik kelas. Nanti jawabannya kita lihat belakangan. Jadi semua orang yang beriman tidak akan dibiarkan tanpa diuji. Semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ujiannya secara garis besar cuma dua. Saya ambil dari ayat-ayat Al-Quran semua. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah menyatakan walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami, kata Allah, akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai sebuah ujian, dan ingat kalian akan kembali kepada kami nanti di akhirat. Jadi ujian itu yang baik dan buruk, dua-duanya ujian. Makanya tadi saya sampaikan bahwa selama hidup kita ini, apa enak nggak enak, susah nggak susah, susah senang, itu dua-duanya ujian. Itu kata Allah. Nah, kita lihat dulu sekarang ujian ketidaknyamanan yang disebut juga musibah. Itu surah Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, dan pasti, sungguh kami, kata Allah, akan menguji kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu yang sebenarnya bisa ditanggulangi. Syai' itu sesuatu yang kecil. Artinya setiap Allah menguji kita, pasti sesuai dengan ukuran kita akan mampu. Cuma tinggal kita nerimanya nanti. Allah menguji seberat-beratnya menurut kita, tapi Allah tahu bahwa kita mampu untuk mengatasinya dengan sesuatu yang kecil. Apa ujian gak enaknya itu? Pertama, minal khawfi. Kadang-kadang sesuatu yang diuji itu ada rasa takut. Rasa takut dalam hidup ini. Takut gak makan, takut musuh. Itu rasa takut ada dalam diri kita. Ujiannya itu, ujian yang gak enak, ujian yang tidak nikmat. Walju, lapar. Kadang-kadang lapar. Wa naqsim minal amwal, dan hartanya berkurang. Bisa dirampok, dibegal, bisa bangkrut usahanya, bisa juga dicuri, itu hartanya kurang. Apalagi wal anfusi, kurang jiwanya, artinya tinggal mati atau wafat oleh keluarganya. Itu ujian juga. Ditinggal mati oleh keluarganya, orang kita sayang, itu ujian. Wassamarat, dan buah-buahan. Kita punya pohon durian, pohon rambutan. Pada musimnya orang-orang pada panen, pohon-pohon kita tidak berbuah. Itu ujian. Semuanya. Nah, kalau ujian itu ujian yang tidak nikmat, wa basyiris sabirin, Allah katakan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jawabannya sabar. Kabar gembira pahala besar ketika mendapat ketidaknikmatan tadi, ketakutan, lapar, harta dirampas orang, nyawa hilang, buah-buahan nggak ada, padahal kebun kita luas. Itu berikan kabar gembira dengan pahala yang besar. Siapa ya? Orang-orang yang sabar menghadapi ujian ketidaknyamanan itu. Siapa orang yang sabar? Nah, ini orang yang sabar adalah lanjutan ayat, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Quran. Orang yang disuruh, orang yang mendapat kabar gembira paling besar yang sabar,
Siapa itu? Orang-orang yang apabila dia mendapatkan musibah yang macam-macam tadi, dia berkata, kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Itu semua milik Allah. Allah mau ambil, terserah, itu urusan Allah. Itu namanya pasrah, sabar. Kemudian ya harus usaha lagi, tapi dia harus bersabar. Pahalanya besar. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya untuk orang yang meninggal. Orang yang kena musibah macam-macam tadi, kita ucapkan inna lillahi. Ya itu milik Allah. Allah ambil lagi. Karena milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang kecelakaan, si itu kecelakaan, innalillahi wa inna ilaihi, begitu. Cuman jangan dibilang belum meninggal kok innalillahi, belum tentu. Tidak. Kecelakaan, ketidaknyamanan itu kita ucapkan innalillahi untuk merasakan kesabaran kita, menandakan kesabaran kita. Kita itu semua milik Allah, termasuk diri kita juga milik Allah. Satu saat kita yang diambil. Itu ujian yang tidak enak, yang disebut wa nabluukum bisyarri. Ujian yang enak apa? Ternyata nikmat juga ujian. Di dalam surah Al-Anfal ayat 38 Allah menyatakan, wa'lamu, ketahuilah olehmu, annama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian bagi kamu. Ujian ini pahalanya besar juga. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan di sisi Allah adalah ganjaran pahala yang besar kalau kita lulus dari ujian harta dan anak. Lulus tidaknya apa? Lawannya sekarang. Tadi kalau tidak nikmat kita dapat segala macam ketidaknyamanan, sabar. Nah, kalau kita dapat nikmat sebagai ujiannya, kalau kita bersyukur. Harta, anak, kita syukuri. Harta kita manfaatkan untuk jalan Allah, dan namanya bersyukur. Anak kita pertahankan imannya paling pokok. Dan menarik kata ulama tafsir, kenapa disebut harta dulu? Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah sebagai ujian. Emang harta ujian paling berat. Bahasa kampungnya, saya dapat usaha nyari capek-capek, sekarang selalu keluarin buat zakat, buat infak, sehingga pelit gitu. Jadi mengeluarkan harta itu memang berat, dan itu ujian yang cukup berat. Sehingga banyak sekali ayat yang menerangkan tentang orang yang sudah dapat kekayaan umpamanya, dia tidak mengeluarkan untuk zakatnya, untuk infaknya, sedekahnya, dia tidak lakukan itu. Nanti setelah dia akan meninggal, itu kemudian dia baru menyesal. Ketika malaikat maut sudah datang untuk mencabut nyawanya, dia minta ditunda dulu. Itu dia mau sedekah. Kemarin waktu masih sadar, masih insaf, masih waras, dia tidak mau. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas salihin. Surah Al-Munafiqun, surat Jumat kadang-kadang dibaca oleh imam. Wa anfiqu, dan belanjakanlah olehmu, enggak semuanya, mimma, sebagian di antara apa yang Allah rezekikan. Jadi minnya litab'id, enggak semuanya. Ya kalau zakat hartanya banyak 2,5%, enggak 10%, enggak 20%, cuma 2,5%. Jadi sebagian dari hartamu yang telah Allah berikan rezeki dari Allah, itu suruh belanjakan.
Kapan itu? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepadamu kematian. Menjelang mati sudah nggak bisa bicara, malaikat datang mau cabut nyawa, baru dia mengatakan, fa yaqulu laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, tapi nggak ada yang dengar udah. Laula akhartani, kenapa engkau tidak tunda saja ajal saya? Tunda sebentar aja. Ila ajalin qarib, kepada ajal yang dekat, tunda dulu sebentar aja. Mau ngapain dia? Fa as-saddaq, saya akan sedekahkan harta saya. Tuh, udah mau mati baru ngomong saya sedekahkan harta saya. Kemarin ketika saat masih sadar tidak mau sedekah. Wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh. Saya akan jadi orang soleh. Saya akan sedekahkan harta saya. Lalu jawaban Allah, walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan menunda ajal apabila sudah datang waktunya. Detik pun nggak bisa ditunda. Allah Maha tahu apa yang mereka kerjakan. Kalau bahasa kasarnya, udah kepepet aja dia mau sedekah. Kemarin tidak mau, tapi sudah dia diterima. Itu harta paling berat ujiannya, maka disebutnya duluan wa'lamu annama amwalukum. Yang kedua, auladukum, anak. Ujian paling berat apalagi zaman sekarang, anak kita adalah mempertahankan iman. Itu ingat, anak yang hasil hubungan kita dengan istri kita itu lahir dalam keadaan beriman. Beriman. Di alam arwahnya, ruhnya sudah beriman pada Allah. Allah kumpulkan ruh-ruh yang akan jadi manusia. Allah katakan, alastu bi rabbikum, para ruh, bukankah aku Tuhan kalian? Ruh menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Jadi ruh yang masuk ke dalam janin istri kita atau ibu kita, yang jadi kita, itu rohnya sudah beriman pada Allah. Ketika lahir dia dalam keadaan suci, beriman, tidak punya dosa dan beriman. Nah, tugas pokok untuk menjaga nikmat anak ini sebagai nikmat dari kita, dari Allah untuk kita, jaga pertama imannya. Itu paling penting. Silakan dia sekolah di mana saja, tapi imannya harus dijaga. Nah, itu ujian kenikmatan, harta dan anak, dan semua nikmat itu termasuk ujian. Nah, cuma di kita yang disebut ujian itu kalau nggak enak. Kalau punya nikmat bukan ujian, itu salahnya. Padahal tadi sudah saya katakan, kedua-duanya nikmat dan tidak nikmat adalah ujian. Dipertegas lagi dalam surah Al-Fajr ayat 15-16. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Nah, ini. Adapun manusia itu pada sifat dasarnya, apabila Tuhannya mengujinya. Ingat, apabila Tuhannya mengujinya. Apa ujiannya? Nah, ini ujian. Fa akramahu wa na'amahu. Allah kasih dia kemuliaan, status sosialnya tinggi, pangkatnya tinggi. Wa na'amahu, dan Allah kasih dia nikmat yang banyak. Fa yaqulu, dia berkata, Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Jadi kemuliaan, kata dia, karena kenikmatan dan kedudukan sosial yang tinggi. Padahal awalnya manusia itu apabila diuji oleh Tuhannya, ujiannya kenikmatan. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu
Dan adapun manusia apabila dia diuji juga, apa ujiannya? Rezekinya ditutup, rezekinya sedikit. Fa amma idzam talahu rabbuhu fa akrama fa amma idzam talahu fa qadara alaihi rizqahu. Adapun sebaliknya, kalau dia diuji oleh Tuhannya, maka dibatasi rezekinya. Susah, hidupnya susah, dagang bangkrut melulu. Gitu. Dia lagi susah. Apa kata dia? Fayaqulu, maka dia berkata, Robbi ahanan, Tuhan menghina saya. Jadi menurut mereka, pada dasarnya sifat manusia, kalau nggak punya apa-apa, dia sedang orang yang terhina. Kalau dia punya apa-apa, dia orang mulia. Itu manusia pada umumnya. Padahal kita tahu persis ayat yang sangat populer, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Biar dia punya kedudukan yang tinggi, punya nikmat yang banyak, kalau dia nggak takwa, dia nggak mulia. Kalau dia hidupnya susah, menderita, banyak musibah, tapi dia tetap bertakwa kepada Allah, di sisi Allah dia sangat mulia. Jadi pandangan manusia pada umumnya begitu. Kalau orang yang tidak punya apa, kelihatannya melihatnya cuma sebelah mata. Kalau orang yang punya, wah bukan main. Padahal kita tidak boleh begitu. Harus disadari oleh kita semua bahwa dua-duanya ujian. Nikmat itu ujian. Seperti sebatang pohon, kalau masih pendek itu anginnya nggak kencang. Tapi makin tinggi pohon itu anginnya makin kencang. Ya makin tinggi apa yang kita lakukan dan yang kita dapati itu makin banyak godaannya. Nah, jadi ujian-ujian itu dua-duanya baik yang nikmat maupun tidak nikmat adalah soal-soal ujian yang harus kita jawab. Tadi sudah dikatakan kalau ujiannya tidak enak, sabar. Kalau ujiannya ujian yang nikmat, bersyukur. Bersyukur artinya memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk sebaik-baik ibadah, untuk sebaik-baik taat kepada Allah. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai. Jadi kesimpulannya, kalau kita dapat nikmat supaya dapat pahala, contrengannya bersyukur. Gitu. Kalau kita nggak dapat nikmat, contrengannya sabar. Itu semuanya kita dapat lakukan karena kita menyadari bahwa dua-duanya enak tidak enak adalah ujian dari Allah. Bahan-bahan ujian, soal-soal ujian yang harus kita jawab. Jawabannya bersyukur kalau dapat nikmat, insya Allah lulus. Jawabannya bersabar kalau nggak dapat apa, insya Allah kita lulus. Nah, apa yang kita lakukan ini hasil dari ujian kita. Nanti kita dapatkan buku rapornya di akhirat. Di padang mahsyar, ketika semua manusia dikumpulkan oleh Allah, dari mulai Nabi Adam sampai yang meninggal ketika dia hari kiamat, kumpul semua di padang mahsyar. Dan di situ Allah berikan catatan amalnya. Allah Maha tahu, cuma untuk bukti, alat bukti ya, sekarang alat bukti, dua alat bukti kena OTT. Alat buktinya Allah tugaskan malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat amal kita. Dalam tauhid kita biasanya kita belajar tauhid di awal, perbuatan kita yang baik dicatat oleh malaikat Raqib, perbuatan kita yang buruk dicatat oleh malaikat Atid. Lengkap itu, mulai jamnya, tanggalnya, harinya, tahunnya, lengkap. Itu nanti akan kita lihat. Di mana? Di surah Al-Kahfi ayat 49. Lembaran-lembaran hasil tes kita di dunia, hasil ujian kita di dunia akan nampak di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi
Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Al-Kahfi 49. Wa wudi al-kitab, dan diletakkanlah Alkitab, catatan amal kita, dikasih kita catatan amal dari mulai kita balik ya, sampai kita mati. Fataro, maka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat al-mujrimina, orang yang banyak dosanya di dunia belum sampai tobat, dosa melulu. Musfiqina, mereka sangat ketakutan. Pas lihat rapornya, waduh, kebanyakan dosa nih. Umpama begitu. Bahwa akan melihat orang-orang yang berdosa akan merasa ketakutan. Mimma fihi, apa yang ada di dalam catatan itu, catat semua. Catat semua. Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya wailatana, waduh, celaka kami. Ma li hadzal kitabi, catatan apa ini? Diingat-ingat waktu masih hidup di dunia, wah ada semua itu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar dari amal kita kecuali tercatat di situ. Tercatat di situ. Perbuatan baiknya gini, perbuatan buruknya ini tercatat semua. Makanya nanti kita sebut ada yaumul hisab, hari perhitungan amal. Mana amal baik, banyakkan amal baik atau amal buruk. Setelah itu ditimbang, mizan namanya. Ditimbang beratan mana antara yang baik dengan yang buruk. Baru nanti diputuskan surga atau neraka. Nah, jadi dia bilang, wah ini catatan apa ini? Yang kecil, yang dia kerjakan yang kecil aja dia tahu. Itu sesuai dengan firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar dzarrah. Dzarrah itu zaman dulu maknanya biji sawi kecil, atau sebesar atom, kecil banget. Cuma ketika kita ketemu, senyum, saling sapa, itu perbuatan kecil, tapi tanpa nanti kelihatan di sana. Ya roh. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang di dunia berbuat sekecil apapun keburukan, akan dia lihat nanti catatannya. Ini berkaitan dengan nanti mereka orang-orang yang banyak dosanya sampai mati belum tobat, itu kelihatan semua. Lalu kata dalam ayat itu tadi, wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang dia kerjakan di dunia, dia ingat hadir, ada di situ. Ada semua. Wala yazlimu rabbuka ahada, Allah tidak menzolimi kepada seorang pun. Persis apa yang dilakukan di dunia, keburukan, kebaikan, ada semua di situ. Nah, dari situlah kemudian nanti ada sekali lagi ada hisab, di perhitungan amal, dan ditimbang untuk kemudian diputuskan rapornya dia naik kelas atau tidak. Nah, insya Allah kita semua termasuk orang yang naik kelas, karena amal kita lebih baik daripada kemaksiatan kita, dan syukur-syukur kita sudah banyak tobat sehingga kita mendapatkan yang terbaik. Nah, ini apa yang kita lakukan di dunia ini pasti ada dampaknya di akhirat. Jangan sampai makanya banyak hadis kita itu harus percaya pada Allah dan hari kiamat. Banyak hadis tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, namanya. Barang siapa yang percaya pada Allah dan hari akhir, bahwa nanti ada pahala dan ada catatan amal baik, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ada lagi, hendaklah dia menghormati tetangganya. Itu diawali dengan siapa yang percaya pada Allah dan pada hari akhir. Apa yang kita percaya pada Allah, bahwa kita akan dibalas perbuatan kita dan pada hari akhirat nanti.
Nah, itu pasti kita dapatkan hasil ujian kita. Sekali lagi, di dunia ini kita belum ada yang sukses. Biar kita naik pangkat terus, biar kita kaya, anak kita jadi sarjana semua, menurut Allah itu belum sukses. Itu hanya bahan ujian, soal-soal ujian yang harus kita jawab. Kalau itu kenikmatan, jawab dengan contreng, dengan syukur. Kalau itu tidak nikmat yang kita dapatkan, contreng dengan sabar. Insya Allah nanti kita dalam rapor kita, hasil daripada kerja kita akan kelihatan. Dan kita berharap kita semua orang mukmin selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua diberikan berkah hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman walhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.